Assalamualaikum teman-teman hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masuk tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks atau bacaan. Bacalah teks percakapan berikut. Ayo teman-teman, kita baca bersama ya. Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Pada percakapan Komang dan ibunya, kita dapat menemukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Contohnya, bersih, sehat, penyakit. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Penyakit artinya gangguan kesehatan. Selanjutnya, menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Informasi dapat kita peroleh dengan mengamati gambar. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk cerita. Langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. 1. Amatilah gambar dengan seksama. 2. Tentukan tema atau topik gambar. 3. Buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. 4. Rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Selanjutnya, menyebutkan isi teks percakapan tentang lingkungan tidak sehat. Kita harus menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan sehat. Lingkungan tidak bersih dapat mengundang penyakit. Kamu dapat menyebutkan isi teks tentang lingkungan tidak sehat. Saat membaca, perhatikan kalimat-kalimat dalam teks dengan seksama. Kamu dapat menggunakan kosakata yang sudah kamu ketahui artinya untuk memahami isi teks. Menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat melaporkan hasil pengamatan tersebut. Hasil pengamatan dapat disajikan secara lisan atau tertulis. Kita dapat membuat laporan yang menjelaskan isi gambar dengan membuat pertanyaan. Berikut contoh pertanyaan untuk menjelaskan isi gambar. Apa yang terjadi pada gambar? Di manakah terjadinya? Mengapa hal tersebut terjadi? Membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan sederhana. Laporan sederhana dapat disajikan dalam bentuk karangan singkat. Sebelum membuat laporan, kita perlu memperhatikan gambar dengan cermat. Tentukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok tersebut berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan pada gambar. Setelah itu, kita dapat mulai menyusunnya menjadi sebuah laporan sederhana.
Selanjutnya, menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Laporan sederhana dapat dibuat berdasarkan pengamatan pada gambar. Setelah selesai melakukan pengamatan, kita dapat menuliskan hal-hal pokok dari gambar dalam bentuk laporan sederhana. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Ayo kita perhatikan gambar berikut dan kita amati ya. Pertama, siapa yang melakukan kegiatan dalam gambar? Ya, ayah, ibu, Budi, dan Nina. Kedua, di manakah mereka? Mereka ada di dalam rumah. Ketiga, apa yang dilakukan oleh keluarga tersebut? Mereka sedang merapikan dan membersihkan rumah. Keempat, apa akibat jika keluarga tersebut tidak melakukan kegiatan tersebut? Rumah akan terlihat tidak rapi dan kotor. Nah, dari jawaban pertanyaan tersebut, kita dapat membuat bentuk laporan sederhana. Alhamdulillah, semoga materi hari ini kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.